Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas terkait periode liberalisme pada masa penjajahan Belanda. Sekitar tahun 1870 sampai 1900 dikenal sebagai periode liberalisme dalam sejarah Indonesia. Investor dan pengusaha Belanda swasta diberi kesempatan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menanamkan uang mereka dalam berbagai perusahaan di Indonesia. Reaksi terhadap sistem absolutisme dan feodal yang dominan di Eropa adalah liberalisme. Munculnya paham ini dipengaruhi oleh pemikiran tokoh seperti Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, dan John Locke yang menekankan pentingnya hak individu, kebebasan berpendapat, dan pemerintahan yang didasarkan pada kesepakatan rakyat. Pada abad ke-17 sampai 18, liberalisme menjadi salah satu ideologi yang paling berpengaruh di Eropa. Selama penjajahan Belanda, liberalisme memiliki pengaruh besar di Indonesia, meskipun seringkali bertentangan dengan tujuan kolonial Belanda. Konsep liberal seperti kebebasan individu, persamaan hak, dan pemerintahan berdasarkan kontrak sosial menjadi populer. Tujuan dari ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana paham liberalisme berdampak pada masyarakat dan politik Indonesia selama masa penjajahan Belanda. Teori liberalisme mendapat tanggapan yang beragam dari masyarakat di Indonesia. Di satu sisi, para intelektual yang terinspirasi oleh liberalisme muncul dan mulai memperjuangkan hak-hak rakyat. Mereka berpendapat bahwa hak pendidikan yang setara harus diberikan kepada semua orang, terlepas dari latar belakang etnis mereka. Dan organisasi yang mendukung reformasi sosial ini ialah Sarekat Islam dan Budi Utomo yang mulai mendukung ide-ide ini. Tapi sebaliknya, banyak orang melihat liberalisme sebagai cara Belanda mempertahankan kolonialismenya. Mereka berpendapat bahwa hak-hak yang diberikan tidak cukup untuk mengubah keadaan sosial ekonomi masyarakat dan Belanda tetap memegang kekuasaan meskipun ada perubahan. Sistem kerja paksa atau kultur stelsel telah dihapus selama sistem ekonomi liberal. Ekonomi Hindia Belanda, terutama di Jawa, berkembang dengan sangat cepat sebagai akibat dari kebebasan investasi swasta. Perusahaan Belanda menyewakan tanah milik orang Jawa untuk dijadikan perkebunan besar. Penduduk lokal memiliki peluang untuk bekerja sebagai buruh perkebunan di perkebunan ini. Dari tahun 1870 hingga 1885 di perkebunan kopi, tembakau, teh, dan komoditas perdagangan lainnya mengalami pertumbuhan pesat dan keuntungan yang besar. Kaum liberal swasta dan humanis mengecam sistem tanah paksa Hindia Belanda. Dan di tahun 1870, sistem tanah paksa secara resmi berakhir. Namun, parlementer Belanda memberikan kesempatan kepada Hindia Belanda untuk menanamkan modal melalui sistem politik pintu terbuka. Dan tiga undang-undang utama yang membentuk kebijakan ekonomi liberal pada tahun 1870 adalah: yang pertama, Undang-Undang Pembendahara Negara 1867 atau biasa disebut Indistik Complicated Weight mengatasi kewajiban anggaran pendapatan negara Hindia Belanda secara keseluruhan serta dilarang memperoleh hasil dari tanah jajahan. Yang kedua, Undang-Undang Agraria 1870 mengatur dasar pertanahan dengan ketentuan sebagai berikut. Dilarang bagi gubernur jenderal untuk menjual tanah termasuk tanah kecil yang digunakan untuk membangun perusahaan. Yang kedua, tanah dapat disewakan kepada gubernur jenderal untuk keperluan umum saja, seperti mengelola ternak, tanah untuk desa, dan tanah yang dibuka untuk penduduk Indonesia. Hak guna usaha atau hak erfak yang digunakan untuk menyewa tanah dari penduduk lokal selama 5-20 tahun atau pemerintah 75 tahun. Tanah yang diberikan oleh rakyat untuk gubernur tidak dapat digunakan untuk kepentingan pribadi. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang Gula 1870 atau biasa disebut Suikerwet melarang Belanda untuk memonopoli gula. Sebaliknya, memungkinkan perusahaan swasta untuk berpartisipasi dalam bisnis gula Hindia Belanda. Krisis perdagangan terjadi setelah penerapan sistem ekonomi liberal. Harga gula dan kopi turun sekitar tahun 1885 dan Eropa mulai menanam kopi dan gula sendiri untuk menghindari impor gula dari Indonesia. Reorganisasi ekonomi Belanda dilakukan sebagai tahapan atas krisis tersebut. Pada tahun 1800-an, sistem ekonomi liberal dianggap tidak lagi menguntungkan dan digantikan oleh ekonomi terpemimpin. Dalam sistem ini, kontrol industri atas kepemimpinan perkebunan Jawa menjadi berdasarkan kepentingan industri dan finansial Belanda, serta kondisi kesejahteraan rakyat Indonesia. Karena itu,
era ekonomi liberal telah berakhir. Dampak dari sistem ekonomi liberal dapat digambarkan dengan munculnya kapitalisme, munculnya industri perkebunan di beberapa daerah, munculnya infrastruktur seperti kereta api, jembatan, pabrik, dan lainnya yang membantu proses ekonomi dan eksploitasi tanah besar Hindia Belanda. Paham liberalisme memberikan pengaruh yang kompleks pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Meskipun tidak sepenuhnya diterapkan, ide-ide liberal menginspirasi perubahan dalam pendidikan, hukum, dan politik, serta memperkuat gerakan perjuangan kemerdekaan. Masyarakat Indonesia meskipun terbelenggu oleh struktur kolonial mulai menyadari pentingnya hak-hak individu dan perlunya perjuangan untuk mencapai kebebasan. Dalam konteks ini, liberalisme berfungsi sebagai salah satu pendorong bagi kebangkitan nasionalisme yang akhirnya membawa Indonesia menuju kemerdekaan.